Selamat jumpa kembali. Hari ini saya akan membahas dan berbagi dengan Anda tentang kekuatan dalam pergumulan. Akhir-akhir ini, terutama sejak akhir tahun yang lalu, dunia dilanda oleh pandemi yang begitu hebat. Tidak ada negara yang terluput. Korban berjatuhan begitu banyak. Lepas dari teori yang dipegang, apakah betul virus ini ada atau tidak. Tetapi pencatatan secara resmi, begitu banyak orang yang tewas, yang bisa jadi sebagiannya bukan karena terutama oleh virus ini, melainkan penyakit-penyakit bawaan. Itu adalah catatan-catatan dari dunia kedokteran. Namun demikian, hal ini sudah mengharu-birukan dunia ini begitu hebatnya. Dan begitu banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, yang sehat-sehat, yang kelihatannya masih segar, tiba-tiba tersengat dan kemudian dalam hitungan waktu yang pendek tewas. Maka ada kepedihan, ada kesakitan, ada penderitaan, ada keterpisahan, keluhan begitu banyak. Orang yang kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan saudara, kehilangan kerabat, kehilangan sahabat, bahkan yang kehilangan gembala sidangnya juga. Nah, kenapa ini terjadi? Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Allah pada mulanya menciptakan dunia ini serba sempurna. Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari segala ciptaannya untuk mengelola dan diberi kewenangan untuk menguasai dunia ini. Manusia sempurna diciptakan menurut peta dan gambar Allah, tidak memiliki kelemahan, tetapi kelemahan terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya berubah. Kesuburan tanah turun, penyakit mulai terjadi, rasa sakit akan dialami, kerja keras, berpeluh untuk mencari nafkah itu akan dialami oleh manusia. Dan juga struktur tubuh manusia berubah. Nah, ini semuanya Tuhan izinkan terjadi supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini sadar bahwa hidupnya terbatas, bahwa hidupnya begitu lemah, bahwa hidup di dunia ini penuh risiko, supaya manusia rindu untuk pemulihan. Yang kedua, Tuhan izinkan pandemik ini terjadi, segala kesulitan ini terjadi supaya manusia sadar bahwa dirinya terbatas. Tidak ada yang bisa disombongkan. Apa saja pengalaman hidup yang panjang, kekayaan yang mungkin dimilikinya banyak, jabatan yang begitu tinggi, persahabatan begitu banyak dengan teman-teman, dan juga barangkali ilmu pengetahuan dan pendidikan yang begitu panjang dia tempuh dan dia merasa sudah menjadi orang pandai, tetapi seolah-olah semuanya tidak berguna, tidak bisa diandalkan lagi, semuanya tidak bisa diandalkan. Manusia sadar bahwa dirinya betul-betul lemah. Karena yang tewas, yang digolongkan tewas karena COVID-19 ini, itu bukan hanya orang biasa, tetapi orang yang berpendidikan tinggi pun, orang yang berjabatan tinggi pun, orang yang berposisi tinggi pun, itu pun cukup banyak yang tewas. Bahkan pendeta-pendeta yang katakan lebih dekat kepada Tuhan, para rohaniwan lain yang dikatakan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi kena sangat juga dan tewas juga. Kenapa ini terjadi? Kenapa anak-anak Tuhan itu terjadi juga? Menjadi korban juga. Saya baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8. Saya akan baca untuk Anda ayat 22 dan 23. Begini dikatakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan
tubuh kita. Di sini saya bisa nyatakan bahwa Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga ikut dalam keluhan ini, ikut di dalam penderitaan ini sebagai wujud solider terhadap dunia seanteronya, terhadap segenap makhluk yang ikut menderita. Nah, tetapi di atas segalanya itu ada pengharapan. Bagi anak-anak Tuhan, walaupun sama-sama mengeluh, sama-sama menderita, sama-sama sakit, bahkan sama-sama ada yang tewas juga. Namun perbedaannya ada harapan di dalam Tuhan. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang lain, yaitu dari kitab Mazmur 46 ayat yang kedua, dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sejarah panjang membuktikan kepada kita yang dicatat dalam kitab suci, bagaimana orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dalam segala keluh kesah ini ada pengharapan dan kemudian ada pemulihan. Ayub yang seringkali dijadikan contoh klasik, betapa dia menderita luar biasa, hartanya semuanya habis, kesehatannya menjadi rontok, tetapi kemudian dalam ketekunan beribadah dan berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan memulihkannya. Zaman sekarang, bagian firman Tuhan ini tetap bisa diandalkan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita ini, maka kita akan keluar dan kita akan memperoleh kemenangan di dalam pergumulan ini. Tuhan memberkati.